Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat, salam semangat, rajin sholat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan belajar dari rumah untuk kelas 4B. Bagaimana kabarnya semua? Masih baik? Alhamdulillah. Anak-anakku semua, pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang puasa Ramadan. Setelah kemarin kalian belajar tentang rukun puasa, ada niat, terus ada imsak dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang sunnah puasa. Sambil diperhatikan, dibuka bukunya halaman 4. Sunnah puasa. Sunnah itu kalau kita lakukan atau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalaupun tidak kita kerjakan, tidak mendapatkan dosa. Itu artinya sunnah. Sunnah dalam puasa, khususnya puasa Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka setelah masuk waktunya. Menyegerakan berbuka setelah masuk waktunya. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi ketika puasa Ramadan terus biasanya Pak Ardi, kalian semua nunggu di depan televisi, di masjid, di musola dan lain sebagainya. Kemudian masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sejis kita disunahkan menyegerakan. Artinya menyegerakan itu bukan cepet-cepetan, tapi apa? Setelah kita mendengar azan, kita dianjurkan, disunahkan untuk segera berbuka. Untuk segera berbuka. Dengan apa? Dengan makanan yang halal. Contohnya nomor 2, sunnah puasa. Berbuka dengan kurma yang manis-manis, buah-buahan, air putih, atau dengan yang manis-manis seperti gula. Berbuka dengan kurma, buah-buahan, air putih, atau dengan yang manis-manis seperti gula. Nah, itu sunnah puasa. Kurma, air putih, buah-buahan. Pak, saya nggak punya yang manis-manis, nggak ada gula, nggak ada kurma, nggak ada buah-buahan, adanya cuma air putih. Tidak apa-apa, tapi apa? Lebih diutamakan dalam sunnah yaitu yang manis-manis. Gorengan Pak boleh. Terus apalagi tahu pentol boleh, dengan catatan apa? Tidak berlebih-lebihan, secukupnya. Setelah itu apa? Disunahkan lagi sebelum kita makan, sebelum kita minum, disunahkan yang sering kita lupakan. Nomor 3, sunnah puasa nomor 3. Nomor 3 ini yang sering kita lupa. Apa? Berdoa waktu berbuka. Gara-gara kita nunggu waktu azan. Nah, setelah terdengar waktu azan, tuk 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 tuk, der, Allahu Akbar, kita lupa berdoa, langsung apa? Nomor 1 dikerjakan, menyegerakan berbuka. Oh, jadi Pak Ardi menyegerakan berbuka, makan minum yang manis-manis.
tapi lupa berdoa. Sunnahnya pahalanya menjadi berkurang. Berdoa yang sering kita lupakan. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Ini doanya. Hafal semua? Dihafalkan, kemudian nanti ketika ulangan, ketika UTS diingat-ingat. Oh iya, kemarin doa berbuka puasa itu ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Itu sunnah yang paling utama, berdoa waktu berbuka. Apa artinya? Artinya, ya Allah, hanya untuk Engkau aku puasa dan kepada Engkau aku beriman. Dengan rizkimu aku berbuka. Telah lenyap haus dan dahaga, dan telah basah aurat-aurat, dan mudah-mudahan pahala ditetapkan untukku insya Allah. Nah, ini artinya dibaca berdoa sebelum berbuka. Atau membaca, ini biasanya yang kita baca. Berarti kalian semua membaca ini. Allahumma laka sumtu wa ala wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Ada lagi doa untuk membaca berdoa ketika waktu berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Di bawahnya dilihat ada. Ini yang pertama, menyegerakan berbuka setelah masuk waktunya. Berbuka dengan kurma atau buah-buahan atau air putih, atau dengan yang manis-manis seperti cola, es campur, kemudian apalagi makanan yang kalian suka, boba dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang utama adalah berdoa waktu berbuka. Ini semua nanti kalian bisa salin di buku, diartikan di buku kalian. Selain membaca doa di atas, Allahumma laka sumtu wa ala wa bika amantu dan seterusnya, ada juga ini biasanya dibaca ketika berjamaah. Maksudnya berjamaah seperti apa? Kalian berbuka dengan keluarga, berkumpul di meja makan bareng-bareng. Ada ayah, ada ibu, kemudian adik, kakak dan lain sebagainya. Kalian ayo Ulil, ayo Dani, Doni, Diki dan selain sebagainya. Disuruh ayahnya, ayo Dan, ayo Dik berdoa, Ulil dipimpin berdoa. Nah, ini yang kita baca. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kullan say'in in taghfir lana. Artinya, ya Allah,
hanya untuk engkau. Kami. Nah, kami. Kenapa ini diganti kami? Kalimatnya sumna, ada apa? Bentuk jamak. Ya Allah, hanya untuk engkau kami berpuasa, dan atas rizki dari engkau kami. Nah, wa ala rizkika aftor nah sumna. Kemudian mana lagi? Inna nas'aluka. Nah, mana tadi? Dan atas rizki dari engkau kami berbuka. Aftorna, maka terimalah puasa kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami lagi memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Ampunilah segala dosa kami. Taghfir lana. Nah, ini kalau dibaca ketika kalian bersama keluarga berbuka bersama-sama, berbuka bareng-bareng di meja makan bareng, makan bersama, berkumpul dengan keluarga. Seperti tadi, ayo ulil dipimpin, diimami doanya. Maka ulil yang dibaca ini yang dibaca. Kalau yang di atas tadi ketika berbuka sendirian. Ya, jadi pahami ya perbedaannya. Kenapa ada doa ini, ada doa ini, itu bedanya. Kalau yang di atas tadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu adalah ketika dibaca sendiri-sendiri. Yang bawah ini Allahumma lakasumna, ini dibaca ketika berjamaah atau berbuka bersama keluarga. Selanjutnya sunnah puasa yang nomor 4, yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Apa artinya mengakhirkan? Pak, saya biasanya kalau makan sahur jam 1, jam 2 boleh. Pak, kalau saya biasanya makan sahur itu jam 2:30 terus langsung tidur, boleh. Tapi lebih disunahkan mengakhirkan makan sahur. Apa maksudnya mengakhirkan makan sahur? Ketika misalkan terdengar imsak, assalatu wassalamu alaikum. Nah, seperti itu. Kemudian kalian sudah imsak, berhenti makan boleh, itu langsung berhenti boleh. Kemudian kalian tertidur, nah, ketiduran gara-gara lihat film, lihat TV, gara-gara harus membaca Al-Quran terlalu larut, terlalu malam, akhirnya tertidur. Kemudian ketika sahur kalian bangun sudah imsak, assalatu wassalamu alaikum. Pak, masih boleh makan? Boleh. Sampai terakhir awal kita mendengar azan subuh. Itu namanya mengakhirkan. Atau kurang lebih sekitar 15 menit sebelum masuk azan subuh. Boleh. Pak, saya cuma minum air. Boleh. Gara-gara apa? Tergesa-gesa, terlalu siang, terlalu bangunnya menjelang subuh pas, boleh. Yang penting
apa? Perut kita terisi, kemudian kita niat untuk berpuasa dan apa? Nah, itu tadi tidak boleh untuk tidak berpuasa, apalagi laki-laki. Nomor 5, memperbanyak amal kebajikan. Ketika bulan puasa, khususnya puasa Ramadan, kita disunahkan memperbanyak amal kebajikan. Contohnya apa? Sedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, infak, amal jariyah, terus memasukkan koin, uang recehan ke dalam kotak ketika Jumatan, ketika tarawih, boleh. Itu namanya memperbanyak amal kebajikan. Yang penting apa? Ikhlas. Yang penting ikhlas. Sunnah puasa nomor 6, memberi makan kepada orang lain yang berpuasa. Contohnya ketika puasa Ramadan itu orang tua kalian. Arista, ayo iki dikirim nang masjid, dikirim ke masjid. Gawe takjil, dibuat takjil itu. Nah, memberi makan atau memberi takjil kepada orang lain yang berpuasa. Nomor 7, sunnah puasa nomor 7, memperbanyak membaca Al-Quran. Habis sholat subuh membaca 1 ain, sholat zuhur membaca 1 ain. Ketika habis sholat raweh kita darusan di masjid, musola, itu memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena menurut sejarah di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Tanggal berapa? Iya, 17 Ramadan atau yang sering kita kenal dengan Nuzulul Quran. Nomor 8, sunnah puasa menjauhi perkataan yang tidak berguna atau ngobrol tapi tidak ada gunanya. Ngomong merasani, membicarakan orang lain, bergunjing, tidak boleh. Ngomonglah yang berbicara yang berguna. Kalau tidak bisa, kita membaca Al-Quran saja. Kalau saya capek kan membaca Al-Quran, tidur. Yang penting menjauhi perkataan yang tidak berguna. Jadi 8 sunnah puasa yang kita pelajari. Yang pertama tadi menyegerakan berbuka. Nomor 2, makan atau berbuka dengan yang manis-manis. Nomor 3, yang penting berdoa. Nah, berdoa ketika berbuka puasa. Nomor 4, mengakhirkan makan sahur. Nomor 5, memperbanyak amal kebajikan. Contohnya sedekah, infak, amal jariyah, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Nomor 6, memberi makan kepada orang lain yang berpuasa, memberi takjil. Nomor 7, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus. Nomor 8, menjauhi perkataan yang tidak berguna. Bisa dipahami ya, ini dipelajari, dibaca pelan-pelan sambil belajar menulis pego. Ya. Sampai di sini pembelajaran fikih kita pagi hari ini. Besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Pak Ardi. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
keterangan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terakhir dari Pak Ardi, salam sehat, salam semangat, rajin sholat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.